Hai teman-teman, di video pembelajaran mata kuliah manajemen risiko pertemuan kelima ini, kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip pengukuran risiko. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengidentifikasian risiko. Nah, pengukuran risiko ini merupakan tahapan lanjutan dari identifikasi risiko. Jadi, setelah perusahaan dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi, kemudian mereka harus mengukur risiko tersebut. Adapun manfaat pengukuran risiko adalah yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Dalam pengukuran risiko, dimensi yang harus diukur adalah yang pertama frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi di suatu periode tertentu. Yang kedua, tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian. Artinya, untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dari hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tadi, bisa diketahui nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode anggaran. Yang kedua, variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, jadi naik turunnya nilai kerugian itu dari waktu ke waktu juga bisa diketahui. Yang ketiga, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut, terutama kerugian yang ditanggung sendiri, yang diretensi, jadi tidak hanya nilai rupiahnya saja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi pengukuran tersebut, antara lain, yang pertama, orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial itu lebih penting daripada mengetahui frekuensinya. Yang kedua, dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial, seorang manajer risiko harus secara cermat memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruh terhadap situasi finansial perusahaan. Yang ketiga, dalam pengukuran kerugian manajer risiko, juga harus memperhatikan orang, harta kekayaan, atau exposure lainnya yang tidak terkena peril. Kadang-kadang, akibat akhir dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan. Antara lain, akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya, kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Yang kelima, dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian, penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian, di samping nilai rupiahnya. Pengukuran frekuensi risiko atau kerugian. Pengukuran frekuensi risiko ini untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa terkena peril selama satu jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Berdasarkan dimensi frekuensi, ada 4 kategori kerugian, yaitu almost nil, slight, moderate, definite. Almost nil, atau kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi. Ini adalah risiko yang menurut pendapat manajer risiko atau kemungkinan terjadinya sangat kecil. Jadi probabilitas terjadinya itu mendekati 0. Yang kedua, slight, atau kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil, yaitu risiko-risiko yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan di masa yang akan datang kemungkinannya pun kecil. Yang ketiga, moderate, atau kerugian yang mungkin.
yaitu kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu yang dekat ataupun di masa yang akan datang. Yang keempat, definite, kerugian yang mungkin terjadi, yaitu kerugian yang biasanya terjadi secara teratur, baik dalam waktu dekat maupun di masa yang akan datang. Seorang manajer risiko harus memperhatikan beberapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu objek. Yang kedua, berapa jenis objek yang dapat terkena suatu jenis kerugian. Jadi yang pertama, dari beberapa jenis kerugian menimpa suatu objek. Yang kedua, dari beberapa jenis objek menimpa atau terdampak dari satu jenis kerugian. Karena kedua hal tersebut akan sangat mempengaruhi besarnya probabilitas kerugian potensial. Pengukuran kegawatan risiko atau kerugian. Pengukuran kerugian potensial dari dimensi kegawatan adalah untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dalam mengukur kegawatan kerugian potensial, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu besarnya kerugian terburuk dari suatu peril. Kemudian, probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril, ini merupakan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi yang besarnya lebih rendah dari kemungkinan kerugian maksimum. Yang ketiga, keseluruhan atau agregat. Kerugian maksimum setiap tahunnya. Ini merupakan keseluruhan kerugian total yang terbesar yang dapat menimpa perusahaan selama satu periode, biasanya 1 tahun. Nah, berdasarkan dimensi kegawatan, ada 4 kategori kerugian potensial. Yang pertama, normal loss expectancy, atau kemungkinan kerugian yang wajar. Ini adalah kerugian-kerugian yang dapat dikelola sendiri oleh perusahaan atau oleh umum, misalnya perusahaan asuransi. Yang kedua, probable maximum loss, atau probabilitas kerugian maksimum. Ini merupakan kerugian yang dapat terjadi bila alat pengaman terhadap peril tidak dapat berfungsi. Yang ketiga, maximum foreseeable loss, atau kerugian maksimum yang dapat diduga, yaitu kerugian-kerugian yang tidak didapat atau tidak dapat diatasi secara individual. Yang keempat, maximum possible loss, kemungkinan kerugian maksimum. Ini merupakan kerugian-kerugian yang tidak dapat diamankan, baik secara individual maupun secara umum oleh perusahaan asuransi. Pengukuran kerugian, baik dari dimensi frekuensi dan kegawatan, berhubungan dengan kemungkinan atau probabilitas dari kerugian potensial tersebut. Nah, untuk melakukan analisa terhadap kemungkinan dari suatu kerugian potensial, perlu memahami prinsip dasar teori probabilitas. Probabilitas merupakan kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau kemungkinan jangka panjang terjadinya sesuatu. Di konsep probabilitas ini, kita mengenal sample space dan event. Kalau sample space itu merupakan satu set dari kejadian tertentu yang diamati, lambangnya S. Contohnya, jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Jadi satu set kejadian, ya. Nah, satu set ini bisa terdiri dari beberapa segmen atau subset, dilambangkan dengan E atau event, yang merupakan segmen atau bagian dari sample space tadi. Jadi kalau sample space dikenal dengan set, kalau event bagian dari sample space tadi dikenal dengan subset.
Contohnya, jumlah kecelakaan mobil di atas terdiri dari segmen mobil pribadi dan mobil penumpang umum. Ya, jadi kelihatan bedanya ya. Kalau sample space itu satu set kejadiannya. Jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Nah, itu sample space. Tapi kalau event atau subsetnya itu bagian dari setnya. Contohnya, jumlah kecelakaan mobil terdiri dari segmen mobil pribadi dan mobil penumpang umum. Jadi ada segmen-segmennya tersendiri. Nah, untuk menghitung secara cermat, probabilitas dari kecelakaan mobil tersebut masing-masing set A perlu diberi bobot. Jadi ada dua perhitungannya, yang tanpa bobot dan dengan bobot. Rumusnya kalau tanpa bobot E per S, kalau dengan bobot WE per WS. Jadi tinggal dimasukkan saja unsur bobotnya. Rumusnya tetap sama. Di mana PE itu adalah probabilitas terjadinya event, E itu eventnya atau subset, S itu sample space atau set, dan W itu bobot dari masing-masing event. Contoh ya, dari catatan kepolisian diketahui bahwa jumlah kecelakaan kendaraan bermotor di Tasikmalaya selama 2014 sebanyak 1.000 kali. Itu adalah sampel space-nya, setnya. Nah, dari jumlah tersebut, sebanyak 100 merupakan kecelakaan mobil pribadi dan 900 mobil penumpang umum. Nah, itu kan berarti sudah per segmen ya, segmen kecelakaan mobil pribadi dan segmen kecelakaan penumpang umum. Berarti ini udah subsetnya. Jadi, kalau kita mau menghitung probabilitas kecelakaan mobil pribadi yang tanpa dibobot, tinggal 100 per 1000. 100 dari jumlah kecelakaan mobil pribadinya, E tadi yang dilambangkan E, per S. S-nya adalah 1000, yaitu jumlah kejadian satu set. 1000. 100 per 1000 jadinya 10%. Nah, kemudian kalau misalnya kita masukkan unsur pembobotan, misalnya yang diketahui kalau mobil pribadi itu diberi bobotnya 2, sedangkan untuk mobil penumpang umum diberi bobotnya 1. Maka untuk mengetahui probabilitas terjadinya kecelakaan mobil pribadi dengan dibobot, tinggal dimasukkan unsur W-nya. Jadi atasnya WE, bawahnya WS. WE-nya 2 kali 100 per WS. WS-nya 2 kali 100 ditambah 1 kali 100. Jadi W dari S dari satu set itu. Tapi karena pembobotannya berbeda, jadi dipisah. Yang 100 dikalikan dengan 2 bobotnya, yang 900 dikalikan dengan 1 bobotnya. Hasilnya adalah 18,18%. Asumsi dalam probabilitas. Bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Kemudian, kejadian-kejadian tersebut adalah mutually exclusive. Artinya, dua peristiwa tidak akan terjadi secara bersamaan. Yang ketiga, bahwa pemberian bobot pada masing-masing peristiwa dalam set adalah positif. Sebab besarnya probabilitas akan berkisar antara 1 dan 0, di mana peristiwa yang pasti terjadi probabilitasnya adalah 1, kemudian untuk peristiwa yang pasti tidak terjadi probabilitasnya adalah 0. Aksioma definisi probabilitas. Probabilitas adalah suatu nilai atau angka yang besarnya terletak antara 0 dan 1, yang diberikan pada masing-masing peristiwa. Ya, jadi ingat probabilitas itu range-nya adalah 0 sampai dengan 1. Jumlah hasil penambahan dari keseluruhan probabilitas dari peristiwa-peristiwa yang mutually eksklusif dalam sample space adalah 1. Probabilitas suatu peristiwa yang terdiri dari sekelompok peristiwa yang mutually eksklusif dalam satu set sample space merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing probabilitas yang terpisah. Sifat probabilitas. Probabilitas adalah aproksimasi.
Jarang sekali terjadi atau bahkan tidak mungkin dapat diketahui besarnya probabilitas secara mutlak atau pasti sama dengan kenyataan. Karena yang didapatkan hanyalah suatu perkiraan yang mungkin benar, mungkin juga tidak. Peristiwa independen dan acak atau random. Suatu konsep yang sangat penting dalam probabilitas dan penerapannya dalam asuransi berhubungan dengan kejadian atau peristiwa yang sifatnya berdiri sendiri atau independen. Artinya, hasil dari satu peristiwa dalam sekelompok kemungkinan peristiwa tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap probabilitas dari peristiwa-peristiwa lainnya. Jadi berdiri sendiri, jadi tidak saling mempengaruhi. Itu adalah peristiwa independen. Di samping itu, event dalam suatu percobaan haruslah terjadi secara acak. Artinya, masing-masing event mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama, random. Kemudian ada peristiwa atau event yang berulang. Apabila kita mengetahui bahwa probabilitas terjadinya suatu peristiwa dalam satu kali percobaan adalah P, dan probabilitas tidak terjadinya sesuatu adalah Q, maka Q sama dengan 1 minus P. Probabilitas tidak terjadinya sama dengan 1 minus probabilitas terjadinya. Ya, Q sama dengan 1 minus P. Nah, ini bisa menggunakan formula binomial. Kemudian ada nilai harapan atau expected value. Expected value dari suatu peristiwa dapat ditentukan dengan membuat tabel binomial ya, untuk hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari menilai masing-masing hasil tersebut berdasarkan probabilitasnya. Dengan menjumlahkan hasil dari masing-masing peristiwa tersebut akan diperoleh expected value. Kita masuk ke contoh untuk lebih memahaminya. Diketahui dari 100 buah rumah, kemungkinan terbakarnya satu rumah adalah 37%. Dan rata-rata kerugian untuk setiap kebakaran adalah 100 juta. Maka expected value kerugiannya adalah 37% dikali dengan 100 juta. Karena tadi kemungkinannya 37% dan rata-rata kerugian setiap kebakaran itu 100 juta. Jadi expected value kerugiannya adalah 37 juta. Apabila terjadi peril, maka pihak asuransi harus membayar santunan sebesar 100 juta. Tapi karena pihak asuransi juga nggak yakin bahwa peril itu beneran terjadi secara alamiah, maka pihak asuransi menetapkan probabilitasnya dari kerugian. Seandainya asuransi menetapkan probabilitas dari kerugian itu betul terjadi, cara nilainya menggunakan tingkat expected loss sebesar 37 juta ini. Nah, selanjutnya, bila kemungkinan terbakarnya 2 rumah sebesar 19%. Masih yang tadi ya. Misalnya ada diketahui lagi kemungkinan terbakarnya 2 rumah itu 19%. Jadi expected loss-nya itu adalah 19 dikali 2 dikali 100 juta. Maka expected value kerugiannya adalah 38 juta. Kalau misalnya diketahui lagi 10 rumah kemungkinannya 1%. Expected loss-nya ya jadi 1% dikali 10 dikali 100 juta. Jadi hasilnya 1 juta. Gitu. Jadi probabilitasnya dikali dengan jumlah unit tadi dikali dengan kerugiannya. Gitu rumusnya. Konsep expected value sebenarnya juga sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam dunia bisnis. Misalnya di ilustrasi contoh ini.
Seorang kontraktor diminta untuk membangun sebuah gedung, di mana apabila segala sesuatu berjalan baik, ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta rupiah. Karena menyadari selalu ada hal-hal yang tidak terduga, maka probabilitas untuk mendapatkan keuntungan tersebut adalah 80% perkiraannya. Di mana 20%-nya lagi adalah pengeluaran yang tidak terduga. Jadi expected value-nya adalah 6 juta rupiah. Dari mana? Dari hasil pengurangan. Tadi kan probabilitas keuntungannya 80%, dikali dengan keuntungannya 10 juta. Jadi expected value-nya 8 juta. Kemudian dia juga memperkirakan bahwa ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga sebanyak 20%. 20% dari 10 juta, 2 juta. Maka expected value-nya adalah 6 juta. 8 juta dikurangin dengan 2 juta. Untuk mengamankan terhadap risiko yang dihadapi, dapat dialihkan kepada pihak lain yang mau menerima, misalnya pihak asuransi. Penafsiran tentang probabilitas. Yang pertama adalah peristiwa yang saling pilah atau mutually exclusive event. Dua peristiwa dikatakan saling pilah apabila terjadi peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Menurut aturan probabilitas, terjadinya salah satu peristiwa adalah jumlah probabilitas masing-masing peristiwa. Bila peristiwa A dan B, maka probabilitas terjadinya peristiwa A atau B dapat dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah dengan probabilitas B. Karena tadi tidak menyebabkan peristiwa satu sama lain. Contohnya, probabilitas terjadinya kerugian peristiwa A sebesar 1 juta adalah 1/10. Kerugian peristiwa B yang sebesar 2.500.000, probabilitasnya 1/20. Maka probabilitas akan terjadinya kerugian sebesar 1 juta dan 2.500.000 adalah 1/10 ditambah 1/20. Jadi probabilitas A ditambah probabilitas B. Yang kedua ada compound event. Compound event adalah terjadinya dua atau lebih peristiwa terpisah selama jangka yang sama. Metode untuk menentukan probabilitas suatu compound event tergantung pada sifat peristiwa yang terpisah. Apakah peristiwa bebas atau peristiwa bersyarat? Jadi ada dua ya. Yang peristiwa bebas itu disebut compound event independent. Dua peristiwa adalah bebas terhadap satu sama lain. Jika terjadinya salah satu tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang lain. Probabilitas terjadinya peristiwa itu serentak dalam waktu yang sama adalah sama dengan hasil perkalian probabilitas masing-masing peristiwa. Ini kita contohkan langsung. Misalnya perusahaan X mempunyai dua gedung, A dan B, di mana gedung A terletak di Surabaya dan gedung B terletak di Semarang. Probabilitas terbakarnya gedung A itu kan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh terbakarnya gedung B. Bila probabilitas terbakarnya gedung A sebesar 1/20 dan probabilitas terbakarnya gedung B sebesar 1/40, maka probabilitas terbakarnya gedung A dan B adalah 1/20 dikali 1/40. Aturan tentang compound probability dapat digabungkan dengan aturan tentang mutually exclusive probability dalam rangka menghitung probabilitas dari semua kemungkinan. Jadi nggak cuman probabilitas dua gedung ini terbakar. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Terbakarnya gudang A, tapi gudang B tidak terbakar. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, tidak terbakarnya gedung A, tapi gedung B terbakar. Kemungkinan ketiga, dua-duanya tidak terbakar. Dan kemungkinan keempat, dua-duanya terbakar. Ini kita gabung dengan konsep mutually exclusive probability.
Kalau tadi kan kita ketahui probability terbakarnya gudang A itu 1/20 dan terbakarnya gudang B 1/40. Nah, kalau kemungkinan pertama ini kita carinya adalah kan terbakarnya gudang A, jadi 1/20 dikali tidak terbakarnya gudang B. 1 minus probability terbakarnya gudang B, yaitu 1/40. Jadi 1/20 dikali 1 minus 1/40. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, tidak terbakarnya gedung A dan terbakarnya gedung B. Maka yang tidak tadi jadi 1 minus probabilitasnya. 1 minus 1/20 dikali dengan 1/40. Probabilitas terbakarnya gedung B. Kemungkinan 3, dua-duanya tidak terbakar. Berarti dua-duanya 1 minus probabilitas masing-masing. 1 minus 1/20 dikali 1 minus 1/40. Itu adalah perhitungan kemungkinan ketiga. Perhitungan kemungkinan keempat, berarti tinggal probabilitasnya aja dikali. 1/20 dikali 1/40. Nah, jumlah probabilitas keempat kemungkinan ini adalah 1. Jadi kalian bisa jumlahin 39/800 ditambah 19/800 ditambah 741/800 ditambah 1/800 sama dengan 800/800 atau 1. Nah, yang kedua ada compound event bersyarat, conditional compound event. Compound event bersyarat adalah dua peristiwa atau lebih di mana terjadinya peristiwa yang satu akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Probabilitas compound event bersyarat dapat dihitung dengan rumus P, A, dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B per A, atau probabilitas B dan A sama dengan probabilitas B dikali probabilitas A per B. Di mana probabilitas A dan B notasi untuk probabilitas bersyarat yang terjadinya peristiwa B sesudah peristiwa A. Kalau yang probabilitas B dan A berarti sebaliknya. Peristiwa terjadinya A setelah terjadinya peristiwa B. Ya, jadi bedanya dengan yang compound event bebas ini, dua peristiwa di waktu yang bersamaan, tapi tidak saling mempengaruhi. Jadi peristiwanya masing-masing. Sedangkan kalau yang compound event bersyarat ini, berarti terusannya. Karena peristiwa yang satu ini mempengaruhi peristiwa yang berikutnya. Kemudian, yang ketiga adalah peristiwa yang inklusif. Peristiwa yang inklusif adalah dua peristiwa atau lebih yang tidak mempunyai hubungan saling pilah, di mana ingin diketahui probabilitas terjadinya paling sedikit satu peristiwa di antara dua atau lebih peristiwa tersebut. P, A, atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A dan B. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian materi di pertemuan 5 kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di ruang diskusi atau di WhatsApp group. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.